cara aman hidup di lingkungan aswaja, asli warisan jahiliyah. Agamanya jahiliyah amba tero si asli dek cara na odi bisa aman. Orang Madura sangat rindu, sangat tunduk patuh dek para kiai. Cuma kiai bagian Madura ni katore abali dek manhaj salaf, manhaj para sahabat, manhaj para nabi, para rasul. Kakek saya sendiri hari ini terpapar salafisme, wahabisme, dan pesantren kakek saya sendiri hari ini betul-betul menjadi epicentrum gerakan salafisme, wahabisme di Indonesia yang sangat segregasionis. Mereka sudah, kakek saya sendiri ini sudah mengkafir-kafirkan, sudah menganggap bahwa orang-orang di sekitar pondok itu sudah jahiliyah. Ini baru sekitaran pondok, belum bicara kecamatan, belum bicara kabupaten, dan belum bicara Pulau Madura. Nanti semuanya akan dijahiliyahkan semua. Dan ini akan menjadi bibit perpecahan di mana-mana. Orang Madura memang sangat awam dengan hal-hal yang begini. Pembelajaran harus kita gelorakan bahwa kelompok yang seperti inilah yang membuat konflik di banyak wilayah di Indonesia maupun di seluruh dunia. Wahabisme dan salafisme ini selalu menjadi biang teror, biang perpecahan di mana-mana. Di Suriah, di Somalia, di Nigeria, di Indonesia juga, di Poso, di Ambon. Semua itu terjadi karena persoalan salafisme, wahabisme. Saya tidak mengeluarkan kalimat-kalimat ini tanpa data. Saya punya semua datanya, silahkan bantah saya, tapi pegang data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang Kiai Sinwani Al-Wahabi. Sebagaimana di dalam video bahwa Kiai Sinwani Al-Wahabi menuding Kiai dan masyarakat Madura adalah orang jahiliyah. Apa maksud dari orang jahiliyah? Maka maksudnya kemungkinan ada dua di sini, bahwa masyarakat dan Kiai Madura adalah orang yang sesat, atau yang kedua bahwa masyarakat dan Kiai Madura adalah orang yang telah murtad kafir. Kemudian karena Kiai Sinwani menganggap bahwa masyarakat Madura dan Kiai Madura sebagai orang jahiliyah, maka dia mengajak para kiai untuk kembali ke manhaj salaf. Saya kira ajakan seperti ini, kembali ke manhaj salaf ini, ya seperti kebanyakan ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia. Tetapi kalau dicermati dengan seksama, ajakan kembali ke manhaj salaf itu sebenarnya bukan ke manhaj salaf yang sebenarnya, tetapi ajakan kepada faham Wahabi, kepada ajaran Wahabi. Kenapa demikian? Karena kalau ada faham ulama salaf yang tidak sama atau bertentangan dengan faham Wahabi atau ajaran yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Wahabi, kiai-kiai Wahabi, maka faham ulama salaf akan ditolak dan ditinggalkan dan memilih faham Wahabi. Maka pada akhirnya Kiai Sinwani mengaku orang yang paling benar sendiri. Dia mengaku sebagai wakil dari pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain pemahaman dia bukan pemahaman Rasulullah, bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran sahabat Nabi. Jadi dia merasa dia mewakili sahabat Nabi, mewakili ulama salaf. Sehingga Kiai Madura, masyarakat Madura dituduh sebagai orang jahiliyah. Dengan artian bahwa Kiai Madura, masyarakat Madura itu jahiliyah, kecuali Kiai Sinwani dan orang yang mengikuti faham Kiai Sinwani atau yang sesamanya. Kalau kita tengok lagi sejarah, maka pola yang dilakukan oleh Kiai Sinwani ini sebenarnya persis, ya, sama persis dengan pola yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri faham Wahabi atau panutan utama faham Wahabi. Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyesatkan, bahkan mengkafirkan umat Islam selain dirinya dan orang yang mengikuti dirinya.
Dia menuduh bahwa umat Islam tidak mengerti arti la ilaha illallah. Bukan hanya umat Islam, tetapi ayahnya, keluarganya, dan guru-gurunya itu juga disebut sebagai orang yang tidak mengerti la ilaha illallah. Yang mengerti la ilaha illallah hanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, kita lanjutkan. Kiai Sinwani Al-Wahabi menuduh bahwa kiai dan masyarakat Madura dituding sebagai jahiliyah. Itu sebenarnya bukan karena masyarakat Madura dan kiai Madura tidak mengikuti ulama salaf, akan tetapi dikarenakan bahwa kiai dan masyarakat Madura tidak mengikuti faham dan ajaran Kiai Sinwani Al-Wahabi. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, kita teliti, maka ulama Madura, masyarakat Madura di dalam beragama Islam itu landasannya pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan hadis Sahih yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ijma ulama atau kesepakatan ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Ini adalah metode di dalam menggali hukum atau di dalam beragama yang disepakati oleh ulama salaf, dan ini menjadi landasan ulama Madura, Kiai Madura, masyarakat Madura di dalam beragama Islam. Lalu oleh Kiai Sinwani itu dituding sebagai jahiliyah. Kemudian di dalam fikih, Kiai Madura dan ulama Madura dan masyarakat Madura itu bermadhab, yaitu mengikuti salah satu imam madhab yang empat, yaitu Imam Syafi'i. Imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya ini adalah ulama salaf. Orang yang mengikuti salah satu empat madhab ini, ulama madhab ini, berarti pengikut ulama salaf. Akan tetapi walaupun orang Madura itu mengikuti ulama salaf yaitu Imam Syafi'i, tetapi oleh Kiai Sinwani Al-Wahabi tetap dituding sebagai orang jahiliyah karena tidak sama dengan faham Wahabinya Kiai Sinwani. Kemudian ulama Madura, Kiai Madura dan masyarakat Madura di dalam akidah, di dalam faham akidah mengikuti ajaran atau pemahaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Keduanya ini juga ulama salaf. Tetapi walaupun orang Madura mengikuti ulama salaf, oleh Kiai Sinwani tetap dituding sebagai orang jahiliyah. Kenapa? Karena tidak mengikuti faham Kiai Sinwani. Maka dalam masalah ini saya ingin mengutip sebuah hadis yang mungkin oleh kebanyakan oleh orang Wahabi, Ustadz Wahabi itu jarang diterangkan kepada jemaahnya, jarang diajarkan kepada jemaahnya, bahkan oleh Kiai Sinwani sendiri. Hadisnya bunyinya seperti ini hadis sahih ya. Inna ummati, sungguhnya umatku, la tajtami'u, tidak akan sepakat, tidak akan berkumpul ala dolalin, atas kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, jika kalian melihat perbedaan pendapat, jika kalian melihat perbedaan, fa'alaikum bisawadil aqdam, maka kalian harus mengikuti faham mayoritas ulama. Jadi selain ada hadis yang berbunyi bahwa kita harus mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Khulafaur Rasyidin dan ulama salaf, itu juga ada hadis yang bunyinya seperti ini, yaitu ikutilah mayoritas ulama, ikutilah umat mayoritas. Kenapa demikian? Karena faham keislaman yang mayoritas itu yang benar, yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang pemahaman Kiai Madura, pemahaman ulama Madura, masyarakat Madura itu sama dengan pemahaman mayoritas umat Islam di dunia. Sedangkan pemahaman Kiai Sinwani itu minoritas, yaitu pemahaman Wahabi, sama dengan pemahaman ulama-ulama di Saudi Arabia yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu faham minoritas, faham yang nyeleneh, dan kita diperintahkan untuk menjauhi atau hati-hati kepada faham yang nyeleneh.